Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel obrolan The Fighter. Dengan bertambahnya rekor kemenangan Ciryl Gane setelah menang dari Alexander Volkov, itu berarti kini rekor Ciryl Gane menjadi 9 kemenangan dan tak terkalahkan. Dan itu adalah rekor aktif terpanjang di kelas heavyweight, karena sebelumnya milik Francis Ngannou yang punya 5 kemenangan beruntun. Ditambah lagi dengan menangnya pendatang baru dari Uzbekistan, yaitu Shavkat Rakhmonov, yang makin panjang rekor tak terkalahkannya. Dan juga sebelumnya hadir juara baru di kelas welter Bellator, yaitu Yaroslav Amosov, yang bahkan rekornya tak terkalahkannya hampir menyamai Khabib Nurmagomedov. Maka dari itu, dibuatlah video ini daftar nama fighter tak terkalahkan di MMA. Tentu nggak semua fighter tak terkalahkan gue sebutin semuanya, mungkin hanya nama-nama penting atau yang lumayan populer. Dan berikut daftar nama fighter tak terkalahkan di MMA. Yang pertama, Ciryl Gane dengan rekor 9 kemenangan dan tak terkalahkan. Sebenarnya rekor ini juga pernah dimiliki oleh Cain Velasquez. Bahkan hebatnya nyaris dari nol. Sebelum di UFC, rekor Cain Velasquez yaitu 2 kali menang dan belum pernah kalah. Dan saat di UFC, Cain Velasquez sempat tak terkalahkan hingga rekornya menjadi 9 kali menang dan tak terkalahkan. Namun terhenti saat kalah dari Junior Dos Santos. Tapi yang terpenting saat di kemenangan yang ke-9, meraih sabuk UFC pertamanya saat menang brutal dari Brock Lesnar. Dan Ciryl Gane memulai karirnya di UFC dengan 3 kemenangan dan belum pernah kalah. Dan saat di UFC, Ciryl Gane telah mengalahkan nama-nama besar seperti Tanner Boser, Junior Dos Santos, Jairzinho Rozenstruik, dan Alexander Volkov. Yang kedua, Khamzat Chimaev dengan rekor 9 kali menang dan tak terkalahkan. Dari 9 kemenangannya, tidak ada satupun yang sampai 3 ronde lebih. Semuanya selesai hanya dalam 1 hingga 2 ronde. Yang justru yang paling gila itu saat di UFC, yang menang dengan Gerald Meerschaert hanya dalam 17 detik. Ketiga, Lerone Murphy dengan rekor 10 kali menang dan tak terkalahkan. Faktor kelahiran Manchester ini sama seperti Khamzat, yaitu tidak pernah menang via keputusan juri, alias semua kemenangannya diraih dengan 6 knockout dan 4 submisi. Namun Lerone butuh beberapa kemenangan spektakuler untuk bisa masuk jajaran top 15 kelas featherweight. Keempat, Ilia Topuria dengan rekor 10 kali menang dan tak terkalahkan. Faktor kembangan Spanyol ini baru 24 tahun dan kemenangannya kebanyakan via submisi yaitu 7 kali. Yang nanti di UFC 264 akan sangat amat diuji kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu-nya, karena harus berhadapan dengan Ryan Hall, pemilik sabuk hitam tingkat 3, karena memang udah gak kehitung banyaknya medali yang diraihnya dari Brazilian Jiu-Jitsu. Kelima, Mark Manson dengan rekor 10 kali menang dan tak terkalahkan. Kelas lightweight makin ngeri aja, karena fighter non-rankingnya aja sekelas Mark Manson yang punya puluhan medali dari gulat. Mark Manson belum masuk ranking karena baru 2 kali fight di UFC. Keenam, Usman Nurmagomedov dengan rekor bertarung 12 kali menang dan tak terkalahkan. Rekor Usman ini nyaris 100% finish, karena 10 diantaranya adalah 7 knockout dan 3 kali submisi. Ketujuh, Umar Nurmagomedov dengan rekor bertarung 13 kali menang dan tak terkalahkan. Walaupun rekornya sempurna, Usman butuh beberapa kemenangan lagi untuk bisa mendapatkan ranking, karena Umar baru 1 kali fight di UFC dengan kemenangan submisi yang mirip dengan debutnya Khabib Nurmagomedov di UFC. Kedelapan, Othman Azaitar dengan rekor 13 kali menang dan tak terkalahkan. Fighter terbaik dari Maroko ini rekornya ngeri banget asli, karena dari 13 kemenangannya 10 diantaranya adalah knockout. Dan Othman ini adalah fighter kelas lightweight. Itu berarti makin bikin kelas lightweight ini jadi kelas neraka, karena fighter non-rankingnya aja Othman Azaitar. Othman sempat melakukan pelanggaran soal protokol kesehatan dan sempat dikeluarin dari UFC. Tapi karena rekor Othman segila ini, UFC kasih Othman kesempatan kedua. Kesembilan, Shavkat Rakhmonov dengan rekor bertarung 14 kali menang dan tak terkalahkan. Fighter terbaik Uzbekistan ini datang dengan kostum ciri khas Uzbekistan yang bikin gampang dikenal. Yang gue rasa adalah prospek yang sangat menakutkan, karena dari 14 kemenangannya semuanya diselesaikan tanpa penilaian juri sama sekali, karena 7 via knockout dan 7 via submisi. Dan yang lebih gilanya lagi, usia Shavkat baru 26 tahun. Ketujuh, Jack Shore dengan rekor 14 kali menang dan tak terkalahkan. Fighter kelahiran Wales ini baru 26 tahun. Yang mengerikan dari Jack Shore adalah kunciannya. Bahkan dalam debutnya di UFC, Jack Shore menang via submisi 2 kali. Ke-11, Sean Brady dengan rekor bertarung 14 kali menang dan tak terkalahkan. Selain punya tato yang keren, Sean Brady punya rekor yang keren juga, karena satu-satunya fighter dari top 15 kelas welterweight yang tak terkalahkan.
Ke-12, Askar Askarov dengan rekor bertarung 14 kali menang dan tak terkalahkan. Lagi-lagi faktor usia. Askar kini di ranking 2, tentu di bawah Division Figueiredo, dan tentu yang paling luar biasa dari Askar adalah gulatnya. Ke-13, Movsar Evloev dengan rekor bertarung 15 kali menang dan tak terkalahkan. Lagi-lagi faktor usia. Movsar kini berada di ranking 13, seperti para pegulat biasanya. Kebanyakan kemenangan Movsar adalah via keputusan juri. Ke-14, Philips Miller dengan rekor bertarung 16 kali menang dan tak terkalahkan. Miller pensiun dengan tenang karena mengakhiri karirnya dengan rekor sempurna. Miller sempat masuk UFC namun hanya bertarung 2 kali. Ke-15, Eji Mackey dengan rekor bertarung 17 kali menang dan tak terkalahkan. Eji kini berada di ranking 6 pound for pound Bellator. Untuk bisa punya rekor sempurna tentu sangat amat sulit. Jadi harus punya banyak cara untuk menang. Karena dari 17 kemenangannya hampir rata, yaitu 6 via knockout, 6 via submisi, dan 5 via keputusan juri. Oh ya, 30 Juli nanti Eji Mackey adalah orang yang menjadi lawan Patricio Pitbull untuk memperebutkan sabuk juara dengan hadiah $1 juta. Ke-16, Hussein Ashabov dengan rekor bertarung 23 kali menang dan tak terkalahkan. Lagi-lagi faktor usia. Hussein kini di promotor WWFC. Usia Hussein baru 26 tahun. Karena dengan rekor yang sangat luar biasa itu dan sangat populer di Rusia karena punya 1 juta followers, Hussein diberi kesempatan oleh UFC untuk ikut Dana White Contender Series yang akan bertarung nanti tanggal 31 Agustus mendatang. Ke-17, Yaroslav Amosov dengan rekor bertarung 26 kali menang dan tak terkalahkan. Dengan rekor segila itu, nah ini yang sampai sekarang gue nggak ngerti kenapa nggak ada tanda-tanda masuk UFC. Sebab apa yang nggak dimiliki Amosov? Dia juara dunia 4 kali di Sambo, 3 kali memenangkan gelar di promotor sebelum Bellator, dan kemarin menang dari seorang 12-5 dan menjadi juara kelas welterweight di Bellator. Dan usianya pun baru 27 tahun. Dan di antara seluruh faktor MMA, yang rekornya paling mendekati Khabib Nurmagomedov adalah Yaroslav Amosov. Amosov butuh 3 kemenangan lagi untuk menyamai rekor Khabib Nurmagomedov. Tapi tentu nggak lengkap rasanya kalau 3 kemenangannya itu diraihnya nggak di UFC. Tapi memang untuk masuk UFC sekarang makin ketat. Seperti halnya alumni Bellator lainnya, seperti Ben Askren dan Michael Chandler. Setelah 3 kali menangkan gelar di Bellator baru digelirik UFC. Apalagi mereka yang levelnya sudah berkali-kali mempertahankan gelar aja nggak berkutik di UFC. Bisa jadi UFC butuh beberapa hal lagi untuk mengontrak Amosov. Tapi bisa juga Amosov yang sudah nyaman di Bellator, karena bisa jadi kemenangan sempurna adalah segalanya bagi Amosov. Nah itulah daftar fighter tak terkalahkan. Yang perlu kita ketahui adalah untuk bisa tak terkalahkan adalah hal yang paling sulit di MMA. Sangat amat sulit karena banyak ketidakpastian di MMA. Lengah sedikit aja bisa kalah, berat badan kurang sedikit aja bisa ngaruh sama performa. Belum lagi salah game plan atau faktor lainnya, misalnya weight cut atau cedera saat sesi latihan, atau kalah mental, atau masalah keluarga, atau faktor usia yang gak prima lagi, atau penggunaan obat terlarang misalnya, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Khabib dianggap fighter MMA terbaik sepanjang masa menurut beberapa pihak. Nah, di antara semua fighter tak terkalahkan, selain Khabib tentunya, siapa yang jadi favorit teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.